Mohon penjelasan dalam Lukas 1 ayat 17 ada tertulis kuasa Elia. Mengapa kuasa Elia bukan kuasa Tuhan? Terima kasih. Saya bacakan ayatnya, Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, saudara, maksudnya di sini ini adalah, atau konteks ayat ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi dikatakan dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, mengapa kok dikatakan roh dan kuasa Elia? Ya, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan bukan roh dan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan roh dan kuasa Elia ini bukan berarti sesuatu yang dibedakan atau dikontraskan dengan kuasa Tuhan, bukan. Tapi maksudnya adalah bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis itu akan mirip dengan pelayanan Elia. Semangatnya dia itu akan sama dengan semangatnya Elia. Di dalam salah satu buku tafsiran namanya Pulpit Commentary, itu dikatakan begini: roh Elia adalah roh kesetiaan terhadap tanggung jawab, roh kesetiaan dalam mencela dosa, roh yang tidak takut dan berani di hadapan oposisi dan bahaya. Dan pada saat yang sama juga adalah roh kelembutan dan kasih. Setiap pekerja Kristen harus berusaha memiliki roh seperti itu. Kita membutuhkan lebih banyak orang dengan roh Elia, yang setia kepada Allah dan hati nurani berapapun pengorbanannya, yang mencela dosa di tempat yang tinggi dan di semua tempat, dosa-dosa dari raja atau keluarga raja atau orang berpangkat tinggi, maupun dosa-dosa dari orang miskin. Nah, jadi itulah rohnya Elia, seperti itu. Berani tegur dosa, pelayanan yang bertanggung jawab, tidak takut menyatakan kebenaran. Nah, karena itu maka maksudnya dia akan melayani dalam roh dan kuasa Elia. Bukan berarti dia mendapat roh atau mendapat kuasa dari Elia, tapi spirit pelayanannya yang Pembaptis itu akan seperti Elia. Ya. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18, Elia berani melawan Raja Ahab, ya. Dikatakan di sana, jawab Elia kepadanya, kepada Ahab, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Berarti Elia punya keberanian dan punya semangat menegur raja terkait dengan penyembahan berhalanya. Nah, spirit pelayanan seperti ini itu ada dalam Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes di dalam Matius 14 ayat yang keempat, karena Yohanes pernah menegur Raja Herodes, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Lalu akibatnya Yohanes dipenggal kepalanya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa bukan Elia memberikan roh kepada Yohanes Pembaptis, bukan Elia yang memberikan kuasa kepada Yohanes Pembaptis, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bahwa Yohanes Pembaptis ini akan melayani dengan semangat, dengan tanggung jawab, dan dengan keberanian seperti yang pernah terjadi pada Elia. Itu maksud ayat ini.